Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Selamat pagi, aku Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Yes. Gila, karena kita udah pakai baju timnas berdua, ya kan? Udah pasti Udah karena kompak kita, banget ya. karena kita mempersiapkan diri untuk nonton nih. Tanggal Betul. 20 hari ini ya kan, timnas Indonesia melawan timnas dari Australia dan Betul. mudah-mudahan ini menjadi momentum yang bagus ya untuk Amin, timnas amin. Indonesia ya. Masih Amin, bersama Om Bur pastinya. Yes. Kalau ngomongin bola udah pasti sama beliau ya kan, bukan nama yang lain. Iya sih. Bisa gitu ada tagline-nya gitu. Ada tagline-nya gitu ya, ngomongin bola Bur aja gitu. Dan gini gimana Om, kira-kira soal apa ya, persiapan, terus kemudian memang kan waktunya nggak banyak ya. Wah, mepet banget Mepet ya. banget dari hari Senin kemarin ya, Benar, baru benar. datang satu-satu Iya. pemain-pemain kita yang dari luar negeri Benar, juga. benar. Dan ini juga menjelang tanding nih ya. Nah ini juga waktunya juga paling cuma 2-3 hari berarti ya. Mepet banget. Mepet banget ya. Jadi kan, apakah ini bisa padu gitu di Nah, lapangan atau gimana itu sih dia Om? makanya karena jadi kan pemain tuh rata-rata pada baru berangkat di hari Minggu ya. Ya, Kan baru berangkat pemain-pemain dari yang, Minggu, benar. yang main di Liga 1 baru berangkat di hari Minggu tanggal 16 dan tiba hari Senin pagi tanggal 17 Iya. Maret. Sedangkan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri itu datangnya dibagi dalam beberapa gelombang kan. Karena kan mereka berangkat sesuai dengan match terakhir di klubnya masing-masing. Iya. Jadi itu yang paling akhir datang Martin Paes ya, nyampe di hari Selasa. Hari Selasa. Jadi setelah itu Dia dari Amerika ya? dari soalnya Amerika, ya? jadi kan penerbangannya Jauh. lebih dari 30 jam kan. Buset. 30 Karena kayak jam. ngitarin bumi, ngitarin bumi dia. Iya, Terus dia juga ngitarin bumi. ada Jaijes juga yang baru nyampe di hari yang sama, di hari Selasa. Di luar itu mayoritas pemain nyampe di hari Senin pagi. Termasuk rombongan dari Inggris tuh ada Marcelino, ada Ole dan ada Nathan. Jadi kalau saya melihatnya sih mepetnya waktu persiapan ini memang ya sebenarnya mungkin udah diantisipasi ya oleh staf pelatihan Patrick Kluivert. Yang pasti kan mereka udah punya tim pelatih yang solid kan. Minggu lalu tuh PSSI sudah mengumumkan daftar lengkap staf pelatih timnas Indonesia di luar asisten pelatih lokal yang memang belum belum diputuskan, diputuskan ya. Pokoknya kan ya. kan ada 12 staf pelatih, ada Alex Pastur, ada Danny Lanzat, ada Gerard Van den Berg itu sebagai asisten pelatih. Katanya dia juga mau melatih U23 ya? Nah iya, Gerard Van den Berg itu statusnya pegang 2 jabatan nih kan. Pelatih timnas Indonesia U23 dan asisten pelatih timnas Indonesia senior. Jadi selain itu juga selain asisten pelatih ada beberapa fisioterapi, ada video analis juga. Nah fisioterapis ini yang paling menarik nih. Mr. Leo Telt ini pernah menjadi fisioterapis tim-tim Eropa, tim top ya, salah satu AC Milan. Oh iya? Nah jadi kehadiran dia nih diharapkan bisa ningkatin stamina pemain ataupun kalau amit-amit ada yang cedera yang nggak lama. Maksudnya nggak butuh waktu lama ya. Ya, jadi di luar staf pelatih ini, pokoknya staf pelatih ini bakal meramu bagaimana mempercepat proses adaptasi ya, karena kan mepet banget ya Om Mepet Andri. banget, iya pasti. Jadi kan main di hari ini, di hari Kamis, sedangkan pemain baru kumpul semua tuh dari Selasa. Jadi persiapan kan cuma ya bisa dibilang Rabu doang. Iya. cuma 1 hari. Nah, Satu jadi hari, bener. dalam 1 hari itu tuh Coach Patrick Kluivert mencari 23 nama pemain nih untuk dimasukkan ke daftar susunan pemain. Jadi kan yang di bawah ada 29, nanti 6 diantara dicoret dan 6 nama itu harus rela duduk di tribun stadion nanti. Jadi cuma 23 yang masuk daftar susunan pemain. Nah itu bakal termasuk pemain cadangan ya. termasuk pemain cadangan. Jadi Coach Patrick tuh bakal ngumumin 23 pemain itu sebenarnya mungkin dia udah pegang namanya di hari Rabu di tanggal. Iya. Tapi mungkin baru diumumin di publik tuh kayaknya menjelang pertandingan. Beberapa jam sebelum pertandingan ya. Atau kan biasa DSP itu daftar susunan pemain dirilis H-1 sebelum pertandingan. H-1 jam sebelum pertandingan. Iya. Jadi melihat mepetnya persiapan ini sih saya melihat mungkin Patrick Kluivert tuh masih mempertahankan pola formasi yang dipakai Sintayong. Entah itu 3-4-1-2 atau 3-4-3 karena kan dengan 3 back ya. Dengan 3 back. Nah, kebetulan juga beberapa pemain timnas kita familiar dengan formasi ini kan. Jaijes di Venezia rutin juga main 3-4-3, terus juga Rizky Ridho juga di Persija Jakarta kan jadi back tengah sebelah kiri dengan pola yang sama. Ditambah lagi asisten pelatih Alex Pastur ini
sangat identik dengan pola 3 back. Iya. Jadi kalaupun Kluivert itu dikenal sebagai pelatih yang Dengan 4 back suka ya. 4 back, 4-3-3, tapi ada Alex Pastoor yang bisa memberikan warna tersendiri Tapi atau banyak pengamat juga yang bilang bahwa itu hanya soal susunan pemain ya. nah bisa juga. Tapi sesungguhnya sebenarnya ini pemain yang punya posisi-posisi yang berbeda nih. Nah, betul. Punya kemampuan untuk bermain di posisi yang berbeda. Ya. Benar-benar. Kayak Dan James misalnya, dia bisa jadi back, bisa jadi juga sayap gitu kan, ya, kayak gitu-gitu ya Om. Iya, itu dia. Eliano juga kayak gitu, juga, jadi ya back kan. juga, Makanya pemain-pemain juga. kita susah ditebak sebenarnya ya. Ini pemain main di mana sih sebenarnya gitu ya? Di mana aja bisa. Di mana aja nih, bisa ya. Kayak gitu Kevin Dix kan dia di Kevin Dix Copenhagen tuh. mungkin musim ini lebih banyak main di back tengah Back kan. tengah. Kadang main di full back kanan atau full back kiri. Tapi pada faktanya dia juga pernah sering juga main di winger kanan. Di awal-awal dibeli Copenhagen tuh di tahun 2021 dia kalau yang saya lihat tuh datanya dia pernah 3 kali jadi winger kanan. Dan uniknya nih Kevin Dix ini dari 29 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert, dia yang paling golin paling banyak musim ini. Maksudnya di level klub ya. Di level klub. Kan unik kan back dia back unik, tapi golnya paling banyak. Sebenarnya kalau kita lihat statistik nggak heran karena dia eksekutor penalti Copenhagen kan. Jadi dari 11 penalti Copenhagen ini dapat musim ini, 10 diantaranya dari dia. Dapat dari dia. Jadi dia paling banyak 10 gol. Terus sebenarnya ada Egy sih yang golin 11, cuma karena nggak dibawa karena cedera. Iya, kan. Egy cedera. Jadi di bawah Kevin Dix ada Septian Bagaskara dengan 7 gol, selanjutnya ada Hoki, ada Ramadan yang Ramadan Sananta di kisaran 4 dan 3 gol. Jadi sih kalau saya melihat sebenarnya susunan formasinya. Nah, ini susunan formasinya ya. Ini alternatifnya bisa 4-3-3 dengan yang mungkin pilihan utamanya Patrick Kluivert atau pola alternatifnya 3-4-3 atau 3-4-1-2. Tapi di sini Emil Audero nih kayaknya nih. Nah, ini tapi menarik nih. Menarik, benar. Nanti kita lihat nih siapa nih. Karena mungkin tadi Om, karena 30 jam terbang ya. Bisa jadi. Iya, kan? Recovery-nya butuh ya. Butuh waktu lama. Butuh waktu lama, benar-benar. Jadi ya ada potensi juga Emil dipilih karena kan kalau dibilang mungkin kalau chemistry mungkin Martin Paes paling oke ya ketimbang dengan personil lain. Karena kan sudah gabung timnas di bulan September. Tapi kalau bicara jam terbang kan memang nggak bisa dipungkiri Emil Audero lebih oke ketimbang Martin Paes kan. Emil berapa tahun di Sampdoria, dia 4 musim jadi kiper utama klub Serie A. Terus juga pernah jadi kiper pelapis Inter Milan, tim yang jadi Scudetto musim lalu kan. Terus juga pernah jadi pelapisnya Buffon juga di Juventus kan. Ngerasain 3 Scudetto jadi Juventus walaupun status jadi kiper cadangan. Jadi secara pengalaman sih Emil Audero emang paling oke lah ya. Terus juga di lini pertahanan ada Jay Ijes juga yang mana penyerang-penyerang Serie A kalau di man to man marking sama dia tuh jarang bisa lepas kan. Jarang ada yang lolos. Semalam Lukaku kan. Terbaru Lukaku semalam beberapa hari lalu lawan Napoli, Venezia lawan Napoli, skornya 0-0. Sebenarnya kalau dilihat Venezia secara sistem pertahanan bagus, cuma daya gedornya kurang. Jadi imbasnya begitu masih di zona degradasi nggak masuk nih. Pokoknya kita nggak mau nyalain Jay Ijes. Nggak mau nyalain Jay Ijes ya. Benar. Terus juga ada Messi Ilgers kan. Messi Ilgers karena statusnya pemain termahal di timnas Indonesia. Yang mana harganya sampai 9 juta euro. Itu di deretan belakang ada Kevin Dix dan Calvin Salah nih, Ragnar masih ada di sini. Nah iya ya. Kena ini ya, kena akumulasi ya. benar. Ini bisa diganti. Sebenarnya formasi lawan Bahrain sebenarnya bisa ini. Iya kan. Lawan antara Australia nanti ini hari ini dengan Bahrain itu berarti anak-anak Indonesia atau tim timnas Indonesia ini nggak balik lagi ke negaranya kan ya? Enggak langsung. Masih tetap kan langsung kan? Langsung jadi rencananya lawan Australia kan di hari Kamis ya, Kamis malam waktu setempat kan, jam 8 malam waktu setempat. Mereka bermalam lagi di Australia dan baru berangkat di Jumat pagi. Itu menggunakan pesawat charter. Jadi Pak Erick Thohir itu benar-benar concern banget untuk kepada stamina atau fisik pemain timnas Indonesia. Jadi setelah match lawan Australia itu mereka nggak mesti pakai pesawat komersil. Jadi kalau mereka berangkat dari negara masing-masing pakai pesawat komersil tuh kan, maksudnya pisah-pisah. Nah, nanti mereka pakai pesawat charter. Bareng semua 29 pemain timnas Indonesia itu ke Bahrain, ke GBK, ke Bahrain, ke Jakarta GBK, maksudnya karena mainnya di GBK. Karena kita main kan. ini ya, main di kandang, home ya, di home, betul. Berarti langsung gitu kan? Langsung. Ya mungkin itu juga tadi solusi kalau tadi ya, kalau kita lihat formasi yang tadi ya, itu Emil Audero bisa dimainin di pertandingan awal, Martin Paes mungkin dimainkan pada saat Bahrain, dengan Bahrain ya. Atau mungkin sebaliknya. Karena
Kalau dibilang recovery itu Martin Paes juga bisa oke banget tuh di bulan Oktober juga kasusnya sama tuh, mepet dia mepet banget terbangnya. Udah gitu kayaknya baru sembuh cedera tangan kalau nggak salah. Nah, benar di bulan Oktober itu yang cedera di lanjutan MLS dan makanya itu pas lawan Bahrain, lawan siapa setelah itu China ya. Martin Paes emang oke, cuma kayak dia kayak masih agak takut sih sebenarnya ya. Iya. Nggak terlalu lepas ya kan. Nah, masih worry lah dengan cederanya ya. Nah, baru di bulan depannya tuh di bulan November dia tampil oke kan pas kita lawan Arab yang nepis tendangan Mohamed Kano sampai kena mistar tuh kan. Jadi ya Martin sebenarnya secara kedalaman squad timnas Indonesia yang nggak bisa diraguin lah ya. Iya udah bagus. Karena di masing-masing posisi itu ada 2 sampai 3 pemain yang kualitasnya sama gitu. Selain di kiper juga ada di fullback kiri kan sampai banyak banget. Itu Kluivert kalau mau nyoret sebenarnya bingung juga karena pemain-pemain ini bisa main di beberapa posisi kan. Kayak Verdong bisa main di back tengah sebelah kiri ya kan. Yang tadi saya bilang itu yang kayak jadi sebenarnya masalah formasi itu hanya sekedar formasi gitu. Nanti ke depan di lapangan itu mereka bisa bergerak mana-mana. Bisa viral bisa ya kan. Kayak Marcelino kalau kita ngelihat saat lawan Arab Saudi dia nggak main sebagai winger kiri kan. Tapi pada faktanya dia lebih sering juga main di tengah tiba-tiba ada di kotak penalti terus main di kanan. Jadi ya itulah maksudnya pemain-pemain yang diberi kebebasan dan ujung-ujungnya berefek positif terhadap timnas Indonesia gitu. Dan ini menurut Om Bur sendiri nih, nanti melawan Australia ini kansnya gimana Om? Ya kalau kita lihat sih dengan materi pemain saat ini ya realistis kita bisa ngincer 1 poin ya. Walaupun secara ranking FIFA kita ketinggalan jauh kan. Kalau update di ranking FIFA saat ini Australia ada di peringkat 26, sedangkan timnas Indonesia di peringkat 131 dunia. Tapi kalau lihat materi pemain ya kita nggak kalah kan. Nggak kalah. Kita bisa lihat dari transfer market juga kan, harga pemain lebih kita mahal. tuh jauh lebih mahal. Bahkan gabungan kita cuma butuh 5 pemain timnas Indonesia nih untuk ngalahin market value-nya Australia. Jadi gabungan dari Messilgers, Jay Ages, Calvin Verdong, Kevin Dix dan Emil Laudero itu sudah 24 juta euro. Sedangkan Australia cuma 23 juta euro dari 26 pemain. 26 pemain yang dibawa untuk tanding nih ya. Berarti ada kurang lebih 8 pemain yang sebenarnya nggak dimainin nih yang tadi. Itu dia. Yang tadi kita sempat ngobrol tuh sebelum acara. Jadi ada 8 pemain yang cedera kan, ada Harry Sotar nih. Harry Sotar itu tuh yang back jangkung tuh yang beberapa kali jadi momok Indonesia. Itu mahal. Mahal, itu 8 juta euro harganya, hampir sama dengan Messilgers. Makanya berkah banget sih ketiadaan Harry Sotar. Memang sih ada penggantinya ya. Cuma saya yakin kualitasnya masih di bawah Harry Sotar kan. Tapi banyak juga yang bilang kedalaman skuadnya Australia juga bagus. Bagus sih, bagus. Cuma makanya tapi nggak semewah. Kalau misalnya pemain full, mereka full ya kan. Secara kan timnas Australia strikernya juga itu kan garang banget tuh si Nestor Iran Kunda kan. Penyerang FC Grasshopper sekaligus maksudnya dia pemain Bayern Munchen kedua cuma tengah dipinjamkan ke Grasshopper. Jadi dengan ketiadaan dia tuh sebenarnya nguntungin banget. Jadi Indonesia cuma harus berhadapan dengan Kusini Yengi nih itu penyerang Portsmouth yang mana jumlah golnya kayak masih di bawah 2 gol ya di Liga 2 Inggris deh. Biasa lah ya. Biasa. Eja Ijas top skor seri aja mati sama dia. Gimana si Yengi kan belum golin baru dikit di bawah 2 apa. Sombong dikit boleh lah. Benar. Pede dikit boleh lah. Benar. Iya, karena kita juga intinya mensupport ya anak-anak Garuda ini supaya bisa berhasil menang, membawa harum nama bangsa ya. Amin. Nah, ini katanya mau ngobrol-ngobrol lagi nih nanti nih kita nih. Sama siapa sih Om? Kita kedatangan tuh mantan pemain timnas Indonesia ya. Siapa tuh? Coach Indrianto Nugroho. Legend lah ya. Legend. Mantan pemain jebolan Primavera ya kan, legendanya. Bareng Kurniawan ya? Bareng Kurniawan. Terus juga mantan legenda PSIS Semarang juga ya kan. Jadi ya expert lah ya buat ngomongin sepak bola. Nanti kita ngobrol sama dia ya. Siap. Untuk komentarin terkait soal jelang laga pertandingan antara Indonesia versus Australia. Jangan kemana-mana, Oke Zoners, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, kembali lagi di Morning Zone, masih bersama
masih bersama Om Bur. Oke, Om Andri. Semangat. Semangat, kita belum puasa ya. Bulan puasa belibet mulu ya. Wajar efek puasa. Iya, efek puasa jadi otaknya ngeloding. Tapi nih ya kan, meskipun bulan puasa kita harus semangat nih. Kata Harus. Om Dwi di sana, dia udah teriak-teriak dari tadi pagi. Dia udah pakai baju timnas sama kayak kita juga. Oh, nih. benar. Cuma untuk mendukung timnas ya hari ini ya, karena nanti ada laga panas antara Indonesia dan Australia. Australia, benar. Dan Om Bur ada tamu nih kayaknya nih Om Bur nih. Benar. Iya nih, kita tergabung di Zoom katanya Om. Kita sudah tergabung dengan legenda timnas Indonesia, Coach Indrianto Nugroho. Waduh, Apa kabar, selamat Coach? pagi, Coach. Selamat siang semuanya, puji Tuhan sehat selalu. Waduh, Oke, luar Coach. biasa. Coach, Hah, Coach Indrianto nih kita kan di hari Kamis, timnas Indonesia bakal menghadapi laga penting lah, Coach ya. Ya. Lawan Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia melawan Australia di Sydney Football Stadium. Nah, kan menariknya nih, ini merupakan laga pertama Patrick Kluivert ya, Coach, sebagai juru taktik timnas Indonesia. Nah, dalam pandangan Coach Indrianto nih yang pasti sangat expert lah dalam dunia sepak bola ini, kira-kira bakal pola apa sih yang bakal dimain oleh Coach Patrick Kluivert, Coach? Maksudnya entah dalam pola seperti Sintayong 3-4-3 atau dia bakal menerapkan pola yang bakal digunakan yang 4-3-3 gitu. Gimana Coach pandangannya, Coach? Ya, menurut saya istilahnya kalau formasi itu adalah angka, hanya angka ya Mas ya. Iya. Jadi tinggal bagaimana nanti pemahaman yang diberikan oleh Patrick Kluivert ke pemain. Apalagi di pemain kita nih mempunyai kapasitas dan kualitas. Apalagi mereka semua bermain di Eropa. Iya. Beberapa pemain mereka juga memakai banyak formasi. Ada yang 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3. Atau 3-4-3 semuanya. Nah, sekarang tinggal bagaimana nanti pemahaman yang diberikan oleh Patrick Kluivert kepada pemain. Apakah kita mau menyerang, apakah kita mau bertahan kan gitu. iya. Kalau mau menyerang ya sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan 3-4-3. Kan gitu. Cuman kita harus kuatkan di 3 pemain belakang kita. Siapakah nanti? Yaitu Patrick Kluivert yang punya keputusan gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti di pertandingan Mesilger, JIZ atau Rido atau siapapun yang akan diturunkan gitu Mas. Oke, Coach. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuadnya, Coach, saat ini ya, apalagi menghadapi menghadapi Australia. Nah ini kira-kira gimana, Coach? Peluang kita, Coach? Menurut saya kedalaman skuad kita juga sudah cukup bagus ya Mas ya. Dari lini belakang ada beberapa Verdong, ada sekarang yang baru, terus di belakang ada JIZ, terus di tengah juga kita punya banyak melimpah gelandang, di depan pun juga banyak. Nah sekarang tinggal bagaimana Patrick Kluivert bisa memanfaatkan kemampuan pemain-pemain kita gitu. Kalau menurut saya ini pertandingan yang sangat luar biasa. Tapi walaupun dengan persiapan yang sangat minim gitu. Tapi saya lihat mereka pemain-pemain ini juga pasti sudah mendapatkan kondisi yang bagus. Terus mereka juga kompetisi di level yang sudah top grade ya di levelnya gitu Mas. Nih Coach, kan kita sebelum match lawan Australia ini kita ketambahan 4 pemain keturunan lah Coach ya. Kan ada Romeni, ada Dean James, ada Emil Odero, dan juga Joey Pelopesi. Nah, dalam pandangan Coach Indrianto nih, mungkin nggak sih Coach 4 pemain ini bakal langsung jadi starter di lawan Australia? Kalau menurut saya belum ya Mas ya. Mungkin di pertandingan lawan Bahrain mungkin mereka bisa ditampilkan. Karena kita butuh pemain yang benar-benar siap. Sebenarnya mereka 4 pemain juga sudah siap karena mereka kompetisi gitu loh Mas. Tapi menurut saya ya mungkin kita kasih kesempatan yang sudah selama ini sudah berada di levelnya pemain-pemain kita. Ya kita harus bisa memanfaatkan kesempatan ini gitu loh Mas, dengan setiap posisi kita mempunyai pemain-pemain yang cukup hebat gitu Mas. Nah kalau untuk posisi tengah nih, Coach, ya kan, kita tahu ada Tom Haye ya. Nah, ini katanya punya peran yang penting sehingga sempat ada ini juga ya, mereka diskusi dan dialog intensif juga dengan para pelatih ya.
Nah ini menurut coach ini seperti apa nih peran Tom Haye nanti di pertandingan? Iya, sebenarnya Tom Haye kalau tidak ditopang dengan eh, gelandang kita atau pemain-pemain yang lain juga sama Iya. aja. Nah, Iya. sekarang tinggal bagaimana Tom Haye bisa memanfaatkan kesempatan ini, Iya. memanfaatkan momen ini, dan pelatih bisa menempatkan Tom Haye sebagai sebagai apa? Mau gelandang bertahan atau mau gelandang serang. Nah, ini yang apa ya? Nanti Patrick Kluivert yang tahu Tom Iya. Haye mau dimainkan sebagai Hmm. gelandang bertahan atau sebagai gelandang serang gitu mas. Ini coach kan Ya. sendiri kan ketika aktif sebagai pemain tuh biasa bermain sebagai penyerang lah coach ya. Nah, Ya. dalam pandangan coach Indrianto sendiri ini kedalaman lini depan timnas Indonesia itu seperti apa sih coach? Kan di jelang lawan Australia ini kita ada 5 pemain depan lah coach ya, di luar Ragnar Ortmangun yang harus akumulasi kartu. Jadi kita ada Septian Bagaskara, ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Ole Rome dan Rafael Strike ya. Dari 5 nama ini coach, kira-kira siapa sih coach yang paling berpotensi untuk jadi starter coach di lawan Australia nanti? Ya, kalau menurut saya Ole, Struijk dan Marcelino mungkin ya. Oke. Karena mereka sudah mendapatkan jam terbang. Kalau Hoki Caraka mungkin masih menunggu. Tapi kita juga belum bisa melihat bagaimana kondisi mereka saat ini. Nah, tinggal bagaimana nanti Patrick Kluivert bisa menempatkan mereka. Apakah mereka dengan satu striker atau dengan 2 striker? Nah, itu tinggal nanti Patrick Kluivert. Mas. Kans kita gimana nih coach kira-kira di Australia? Ini kalau pelatih Patrick Kluivert ngincer 1 poin lah ya. Menurut dia tuh itu hal yang realistis lah melihat kondisi sekarang. Betul. Apalagi kalau di harga pasaran nih, kalau menurut data transfer market tuh ternyata timnas Indonesia lebih mahal ketimbang Australia. Timnas Indonesia harga pasarannya mencapai 36,8 juta euro, sedangkan Australia cuma di angka 23,7 juta euro. Kan itu efeknya karena banyak pemain timnas Australia yang absen ya. Nah, menurut pandangan Coach Indrianto, mungkin nggak sih Coach kita bisa dapat poin di Sydney nanti? Secara realistis Patrick Kluivert mencanangkan dengan 1 poin itu sangat realistis. Tapi kalau emang kita bisa ambil poin 3 poin, kenapa enggak kan gitu? Dan masalah harga pun sebenarnya tidak jadi jaminan juga, Mas. Tidak jadi jaminan. Mau harga berapapun, tapi kalau dengan kondisi pemain yang tidak 100% untuk mereka bermain untuk negaranya ya sama aja gitu. Apalagi nih bagi pemain-pemain baru ya, mereka pengen nunjukin ke Indonesia, ini loh negaraku gitu. Dan saya berharap juga pemain-pemain lokal kita juga bisa mensupport. Egy Maulana, Ricky Kambuaya, Marcelino, Rido, Ramadan Sananta, semuanya bisa mensupport gitu juga. Dan mereka pemain-pemain hebat kok. Mereka pemain-pemain yang sudah jadi jaminan di Liga 1 gitu. Dan saya berharap dengan kombinasi pemain-pemain ini ya kita berharap 3 poin lah. Bisa tuh ya. Amin. Harus optimis juga. Betul coach, betul. Karena ya pintu masuk Piala Dunia udah di depan mata coach ya. Sayang kalau kita sia-siain ya coach. Betul. Karena kan sekali. dari 4 laga terakhir nih kalau kita bisa ngambil 7 atau 9 poin tambahan lah, paling nggak kita bisa masuk. Maksudnya ada potensi finish 2 besar ya coach ya. 2 besar dan langsung lolos ke Piala Dunia. Ya ini makanya kan bagaimana kita tetap support ya, masyarakat harus support Indonesia dimanapun gitu supaya timnas kita juga lebih baik dan semoga kedepannya ya yang dari bawah ini juga muncul gitu loh mas. Dari pembinaan ya, muda ini muncul. Betul sekali mas. Coach mau nanya dong, kalau menurut coach sendiri gitu ya, apa kira-kira yang harus dibenahi oleh timnas Indonesia dan mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan menjelang laga melawan Australia gitu, apa yang harus diantisipasi nih melawan timnya saat ini cukup tangguh dengan jarak ranking juga di atas kita jauh gitu coach. Tetap percaya diri tapi juga jangan over confident juga. Ini pertandingan di luar dan saya berharap mereka tidak nervous juga menghadapi Australia dengan nama-nama besar mereka, dan saya berharap mereka menunjukkan atau menampilkan permainan yang sangat luar biasa gitu. Jadi tidak ada kita ini NKRI ini tetap
harus buat mereka bermain maksimal dan menunjukkan kualitas mereka. Itu aja. Mantap. Berarti artinya bahwa kualitas timnas Indonesia sendiri menurut coach ini udah hampir setara dengan Australia, coach ya. Paling tinggal Ya, hanya menurut saya, mentalnya ya. Paling betul. tinggal mental Menurut saya itu aja. bertandingnya. Betul. Mental mereka juga sebenarnya tidak kalah jauh dengan pemain-pemain Australia kok, Mas. Mereka Iya, Oke. setuju ya coach. seperti pemain ya Verdong, semuanya kan bermain di Eropa. Eropa, Marcelino aja, ya Marcelino Iya, aja iya, iya. betul. walaupun di U21 Betul. tapi mereka main di Latihan Eropa sama juga tim gitu. senior ya coach ya. Betul. Iya, Nah, iya, ini iya. tinggal bagaimana yaitu jangan overconfident, tetap percaya diri, terus main dengan hati mereka. Dan saya berharap mereka tanggal 20 bisa menampilkan penampilan yang luar biasa dan masyarakat tetap support untuk Indonesia. Amin. Amin. Amin, amin. Ya kan, ya seperti yang kita tahu Australia juga yang pasti bukan tim sembarangan ya coach ya. Sekarang kan di Betul, peringkat betul 26 dunia. Cuma Iya. kan Betul. kerugian buat Australia itu setidaknya ada 8 pemain yang cedera ya. Beberapa di antara ada Harry Sotar, ada Ya. Nestori Irankunda juga, dan juga ada Alessandro Circati dan lain-lain gitu. Iya. Nah, menurut Tapi juga jangan, saya potong Mas, tapi Iya. jangan salah juga loh. Walaupun mereka 8 pemain itu, tapi kedalaman squad mereka juga Oke, sangat coach luar ya. biasa loh. Iya. Iya, betul. Kita tidak, apalagi mereka main di kandang. Nah, Pasti itu akan dia. Benar. mungkin 200% mereka akan bermain, apalagi melihat Indonesia gitu. Iya. Iya, iya. Mungkin mereka sedikit meremehkan siapa sih Indonesia gitu, tapi kan dengan kualitas pemain sekarang mereka juga pasti akan berpikir ulang gitu. Oh iya, Benar, Indonesia sekarang udah berubah, Indonesia Benar. sekarang udah maju, sekarang Indonesia punya timnas yang sangat luar biasa gitu. Nah, itu dia kewaspadaan yang diberikan Australia ini bisa dibilang sebagai ancaman juga ya coach buat timnas Indonesia. Betul, Karena kan betul. Australia ini di Piala Dunia 2022 lalu tuh Iya. hampir ngalahin Prancis loh. Mm-mm. Prancis Betul. yang Iya, yang saat itu masuk ke final kan. Iya, iya. Secara materi pemain juga nggak beda jauh nih antara sekarang dan di 2 tahun lalu tahun itu, yang lalu 2-3 ya. tahun lalu itu. Jadi intinya timnas Indonesia jangan overconfident ya coach. Betul. Karena kan Betul. terakhir kita terlalu percaya diri tuh pas tandang ke Irak di bulan November 2023 tuh. Kita disikat ya coach 23, ya, 5-1 itu Betul. kan. Saat itu tuh antusiasme supporter sangat besar dan Iya. banyak yang bilang lah kita bisa lah minimal imbang sama Irak, bahkan bisa ngalahin. Tapi faktanya Iya, kita iya. disikat 5-1 saat itu. Nah, makanya Yang kalau ini dari- juga nih ya, jangan Nah, sampai kejadian ya. jangan sampai kejadian. Makanya menurut Coach Indrianto jangan sampai kita ngulangin kejadian di yang lalu lah coach ya. Tapi materi Ya, pemain makanya- kita berbeda gitu Bener kan. sih. Iya nggak sih coach? Betul, betul. Tapi gini ya, itu tadi kembali ke bagaimana Patrick Kluivert meramu nanti dengan pemain yang sangat luar biasa, kedalaman skuadnya juga sangat bagus, dan ya tim kepelatihan semuanya bisa memberikan efek yang bagus buat kita juga nanti timnas, dan ke bawahnya ya saya berharap seperti 23, 20, 17 mereka bisa mengikuti senior-seniornya. Amin. Coach Indri sendiri pernah ada pengalaman nggak sih coach melawan Australia, entah itu saat statusnya sebagai pemain atau jadi asisten pelatih coach? Kita belum pernah ya Mas, tapi ya dulu waktu kita masih main pun juga masih bukan Australianya ya, tapi paling nggak sama cara bermainnya gitu. Oke. Mereka sangat luar biasa, determinasinya tinggi, mereka mempunyai ya pemain-pemain yang tinggi-tinggi juga. Kualitas mereka juga kita tidak ragukan lagi. Beberapa pemain kan ya seperti Cahill pernah main di Eropa, jadi mereka pemain-pemain yang ya kita perhitungkan juga gitu Mas. Tapi kita juga tidak takut dengan Australia, tapi ya tadi jangan overconfident, tapi tetap percaya diri, itu aja. Coach, satu pertanyaan lagi coach. Menurut coach nanti salah satu pemain yang bersinar di timnas Indonesia itu kira-kira siapa coach? Yang memberikan kontribusi besar menurut coach ya, dari pandangan coach sejauh ini, meskipun memang belum kelihatan banget ya. Iya. Kalau saya sampai saat ini masih JIZ ya. Oke. JIZ itu sangat luar biasa, punya leadership yang sangat luar biasa, dan saya melihat berita-beritanya juga mereka banyak tim-tim besar minatin dia, tapi juga kita tidak mengesampingkan pemain-pemain yang lain juga. Betul. Ya saya berharap Marcelino tidak juga overconfident,
terus tidak star syndrome juga. Karena saya tahu Marcelino seperti apa. Tapi juga pemain-pemain lain pasti punya harapan dan punya kemampuan juga untuk bisa mengangkat sepak bola Indonesia gitu. Pesan terakhir coach untuk ini pertandingan kita nih. Ya itu tadi, tetap semangat, terus jangan overconfident juga, punya optimisme tinggi, dan saya berharap kasih yang terbaik buat Indonesia dan masyarakat Indonesia itu aja Mas. Amin. Harus menang ya coach ya. Amin. Amin. Optimis menang. Oke, coach, terima kasih banyak atas waktunya coach. Sehat-sehat terus. Sama-sama Mas Bram, semuanya. Ya, terima kasih Terima kasih banyak coach. Sama-sama. Luar biasa, harus optimis. Harus optimis. Iya, menang nih. Ya nggak? Oke, Zoners. Harus lah. Kapan lagi kan kita menang di kandang Australia. Kalau misalnya kita menang di kandang Australia, artinya itu lebih mudah ya? Langkah selanjutnya lebih mudah. Jadi di saat kita melawan Bahrain ya? Nah, jadi kalau kita menang lawan Australia, ya harapannya dengan kita menang lawan Cina. Gapnya akan semakin jauh. Semakin jauh. Dan juga peluangnya juga pasti semakin besar kan. Jadi kan kita tinggal nyari 6 poin tambahan lah lawan Cina dan Bahrain, kebetulan mainnya kan juga di GBK gitu kan. Nah, mainnya di kandang kita ya. Kandang kita. Jadi penentu nih di sini nih. Di Australia, jadi krusial banget gitu. Oke, intinya jangan sampai kehilangan poin aja. Om Bur, ini kita sudahi dulu Morning Zone kita karena kita mau siap-siap nih nonton. Bener. Karena ini tanggal Ngabuburit ya. Enggak kan, main nanti kan siang kan? Siang. Jam 4 sore ya. 4 sore Jam mainnya. 4 sore ya? Bener. Oh, iya, jadi kalau kita ke Australia juga masih kekejar ini. Oh, masih kekejar ini ya? Kekejar, pagi ini langsung kita ke Australia. Oke. Gas. Sama sono nontonnya juga di TV ya, karena tiketnya habis katanya. Tiketnya udah habis. Dan Ultras Garuda katanya udah ramai banget di sana. Udah, Garuda Australia dia menyematkan dirinya. Jadi Garuda Australia ya. Jadi setiap ada pemain yang datang tuh disambut. Jadi kalau kata netizen, ini orang-orang pada nginep di bandara atau gimana? Iya, karena kan datangnya nggak barengan ya. Nggak barengan, beda-beda. Satu-satu ya. Dan mereka menyambut antusias. Ya mudah-mudahan ini menjadi penambah semangat ya, penambah tenaga lagi buat para skuad Garuda pasukan Indonesia saat melawan Australia. Betul. Oke, Zoners, kita ketemu lagi hari Jumat besok ya. Tetap di Morning Zone di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Ini masih bersama Om Bur di sini. Thank you Om ya. Om Andri, kita nanti akan banyak. Lihat reviewnya di hari Jumat. Seperti apa nih hasil pertandingannya? Mudah-mudahan kita berharap Indonesia bisa menang. Amin. Amin. Dan kita dukung Indonesia 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.